hubungan lo sama uang tuh kayak gimana sih? Lo menganggap uang itu apa sih sebenarnya? Buat lo apa itu? Maksud gue gini, apakah uang itu buat lo adalah untuk ngasih tahu bahwa gue sukses nih, makanya gue punya uang? Atau uang itu buat lo adalah balas dendam atas hal-hal yang lo nggak dapat ketika muda? Atau uang itu adalah cara lo ngasih lihat bahwa gue ini penting nih di masyarakat nih, makanya pakai uang, gitu. Lo mau dapat uang. Lebih ke mana kalau lo? Kenapa penting untuk tahu hubungan kita sama uang adalah itu akan melandasi cara kita menggunakan uang itu. Jadi kalau buat lo itu balas dendam, dan banyak banget kan teman-teman yang kayak gitu ya. Iya. Mungkin teman komik yang dulu kecilnya mungkin susah, dulu orang susah. Begitu dapat uang, ini Kaget. kesempatan gue gitu. Nah, cuman persoalannya adalah kalau lo jadi itu sarana balas dendam, lo suka nggak kontrol sama Bang. diri lo. Bener bang. Kalau buat gue, uang itu adalah untuk membeli waktu kalau buat gue. Jadi gimana caranya uang itu bisa gue pakai untuk membeli waktu. Misalnya contohnya kayak gue nggak usah masak selama 2 jam, gue tinggal GoFood, tapi gue bayar. Berarti gue membeli 2 jam untuk hidup gue. 2 jam itu gue pakai buat apa? Gue pakai main sama anak, seneng dong main sama anak, ngomong sama istri, ngobrol. Lo dapat kerjaan yang lo harus keluar kota, itu nilainya gede gitu misalnya. Kalau lo punya uang, lo mungkin bisa nolak, jadi lo bisa tahun baruan sama istri lo. Jadi uang buat gue itu untuk membeli waktu. Makanya kalau gue punya uang, itu gue invest. Kenapa? Karena supaya tuanya uang yang udah gue invest kan berkembang. Itu bisa membeli waktu tua gue. Jadi gue nggak harus kerja. Dari uang yang udah gue tabung, invest udah lama ini, gue bisa ambil tiap tahun sekian untuk membeli waktu gue di masa tua. Itulah target dana pensiun. Nah gue tahun 2019 udah tercapai dana pensiun gue. Jadi gue berhenti kerja pun, sekarang gue udah punya uang yang untuk menghidupi gue sampai gue mati. Itu 2019 gue kekumpulnya. Ngumpulinnya 16 tahun. Iya, sekitar segitu, 16 tahun. Berarti dari umur berapa lu mulai itu? Gue mulai umur 21, ya. 2005 April gue mulai. Itu 2005 April, Mei, Juni, Juli. 2005 September lah, pelan-pelan ya, satu-satu ya. Jadi, lo udah punya uang nih. Sekarang hal pertama yang lo harus tentuin adalah tujuan keuangannya dulu. Apa sih tujuan keuangan lo gitu? Katakanlah, lo mau ngapain sih uang? Lo mau pakai uang untuk apa? Kalau gue, pas gue muda, tujuan keuangan gue nih, dana pensiun. Umur berapa? 40 tahun misalnya, atau 45. Apa sih uang sekolah anak? Itu. Pas kapan? 17 tahun lagi misalnya. Apalagi sih mau punya rumah, berapa lama lagi? 5 tahun. Nah, lo harus punya tujuan keuangannya dulu. Oke. Kenapa? Karena investasi kita akan ngikut sama tujuan keuangannya. Jadi milih instrumen investasi itu bukan kayak saham ini bagus, reksadana ini bagus, Bitcoin nih, ini nih, nggak gitu. Tapi apa dulu tujuannya? Sesuaiin sama instrumennya. Tujuannya apa? Liburan tahun depan ke Bali. Iya. Ya ngapain beli saham kalau liburan tahun depan ke Bali? Saham kan naik turunnya kenceng banget. Besok bisa minus berapa, besoknya lagi bisa plus. Kalau buat setahun, deposito aja gitu misalnya. Atau reksadana pasar uang. Nah sekarang, tujuan keuangannya apa aja? 2 tahun lagi pengen beli rumah. Ya berarti instrumen yang cocok. Gue bukan financial planner ya. Jangan ikutin gue ya. Ini gue sharing doang ya. Sharing doang ya. Kalau gue 2 tahun lagi beli rumah ya mungkin reksadana pasar uang bisa. Atau obligasi itu surat hutang. Nah itu bisa. Tapi nggak perlu di saham menurut gue kalau 2 tahun lagi. Kenapa? Karena volatilitasnya artinya naik turunnya itu cukup tinggi. Saham tuh buat yang 10 tahun ke depan. Sekolah anak 5 tahun lagi, 10 tahun lagi gitu ya? Sekolah anak 7 tahun lagi boleh masukin. Kalau gue nikahan anak gue udah punya, itu gue taruh di saham. Jadi menurut gue cara kan lo tadi bilang 2022 mau memperbaiki keuangan. Iya. Oke. Lo list dulu kebutuhan lo apa aja, tujuannya apa. Terus lo belajar instrumen-instrumennya. Saham itu apa sih? Reksadana saham itu apa sih? Obligasi itu apa sih? Risikonya kayak gimana, lo pelajarin dulu. Oke, pelajarin itunya dulu. Iya, baru nanti kayak dana pensiun lo. Ya udah lo beliin saham atau reksadana saham. Asal udah ngerti ya. Iya, Bang. Yang lo beli udah tahu nih gitu. 5 tahun lagi ganti mobil, masuk reksadana obligasi misalnya. Dan kalau udah ngerti, baru belajar ngendaliin. Biasanya sih otomatis sih, karena lo udah ngerti cara investasi, udah tahu punya tujuan, lo kan otomatis ngerasa kayak lo punya duit, kayak tiba-tiba dapat mendingan buat ini deh, buat invest deh kayaknya. Kalau ada kutukan yang namanya, gue nggak tahu lo ngalamin apa enggak. Semakin gede pendapatan, semakin gede pengeluarannya, aneh. Asli itu bang, bener aneh bang. Kan? Aneh bang. Lo ngalamin kan? Iya bang. Kok perasaan dulu gue bisa hidup dengan 20 juta per bulan, tapi sekarang pendapatan gue bisa 70 juta per bulan. Kok habis-habis juga? Kok habis-habis juga? Iya, iya gitu. Bener bang. Tapi guanya begini-begini aja gitu. Rumah masih belum ada gitu bang.
Kadang. Nah, itu Maksudnya dia. terus juga ya apa kayak barang-barang mewah juga hampir bisa dibilang nggak ada gitu. Iya, itu dia. Itu namanya lifestyle creep namanya. Jadi jebakan di mana lu ngerasa uang lu tambah banyak, pengeluaran lu tambah banyak, ngikut sendiri. Karena yang paling jelas penyakitnya adalah lu nggak pernah nyatet pengeluaran, bener nggak? Iya bener Nah Bang. itu, gara-gara itu. Jadi lu nggak tahu kemana uangnya. Jadi kalau mau minimal mungkin kalau mau ngebenerin keuangan lo itu minimal mungkin catat pengeluaran. Sebenarnya aku nggak ahli-ahli banget sih, maksudnya aku nulis yang setahu aku aja. Betul. Kalau aku misahin antara mana bagian pos mana yang memang kita benar-benar biaya bulanan gitu loh, kayak misalnya listrik yang terus-terusan bayar air, rumah, itu kan biaya-biaya yang memang Wajib rutin, dikeluarkan. ya. Fixed cost lah istilahnya. Ya, Fixed terus cost. ada lagi cost untuk biaya-biaya apa ya, makan. Makan hari-hari atau GoFood, makan GoFood. jajan? Oke. Oke. GoFood, Masak. ada GoFood, terus makan di luar atau belanja bulanan kayak ke supermarket gitu-gitulah. Itu semua dicatat. Bon biasanya dikumpulkan, dia kan sukanya ngerekap di akhir bulan. Jadi semua bon itu nanti dikumpulin, di akhir bulan direkap. Kalau misalnya ada yang hilang ya udah kira-kira sendiri aja. Nah, cuman pertanyaannya, kenapa kita harus nyatet? Yang pertama adalah lo jadi tahu duit lo kemana. Kadang kita pagi siang sore mesen mulu, kadang-kadang pesannya juga yang mahal-mahal juga. Tuh, jadi akhirnya, nah karena udah temu nih masalahnya, bukan masalah sih, misalnya lebihnya di mana, maka secara sadar di bulan berikutnya ya kita mending masak yuk buat gantiin itu, gitu loh. Jadi kan, ya tadi lo bilang, kok hidup gue gini-gini aja tuh. Nah yang kayak gitu yang bocor-bocor gini kan jadi ketahuan. Iya. Kayak itu satu. Kenapa sih penting buat nyatet expense juga adalah lo jadi tahu lo butuh duit berapa buat pensiun. Misalnya cara ngitungnya gimana? Kalau gua ngitungnya gini, sebulan tuh pengeluarannya 10 juta. Iya. Berarti setahun 120. Iya. Butuh duit berapa buat pensiun? 120 juta dikali 25. Nah dapat tuh angkanya. 25 tuh angka apa? Nah kenapa 25? Karena itu 120 juta dibagi 4% sebenarnya. Kenapa dibagi 4%? Karena gue butuh duit sebanyak itu supaya tiap tahun bisa gue tarik 4% sampai gue mati. Karena duit sebanyak itu akan gue taruh di reksadana obligasi yang naiknya 7% per tahun. Duit ini kan gue tarik 4%, Iya. tapi dia naik 7%. Iya. Tahun depan gue tarik lagi 4%, naik lagi 7%. Jadi ikutin inflasi sampai mati nggak akan habis uang. Yang namanya mempersiapkan keuangan, Iya. itu adalah mempersiapkan kemungkinan yang paling buruk kan. Gitu. Jadi kita siapin aja. Ya kamu tahu investasi nggak, suka nabung nggak, ternyata nggak ngerti belas sama sekali. Terus gue bilang, selama ini kamu apain? Jadi ternyata dia suka reward myself. Aduh. Beli tas, reward myself. Dengan kan bilang, aku udah kerja keras syuting dari pagi ketemu pagi. Masa aku nggak boleh demi diriku, aku keluarin uang gitu. Itu dia bilang. Iya Bang. Oke, kalau kayak gitu kamu coba deh punya tujuan keuangan sama kayak gue bilang dulu. Waktu itu tujuan keuangan dia rumah. Ternyata dengan dia, kamu taruh reksadana campuran ya waktu itu ya. Ada sahamnya, ada obligasinya, dikumpulin di situ segala macam. Akhirnya kebeli rumah, punya dia sendiri. Dia baru ngeh gitu, anjir ternyata selama ini gue main sinetron dan sleeping. Ternyata kalau gue ngeliat dan gue punya tujuan, gue kumpulin di situ, ternyata kebeli apa yang gue pengen. Selama ini hanya karena kamu nggak punya tujuan itu kan, makanya bablas aja. Ya gimana namanya kita punya Iya sih. duit kan, lo sering ngerasa gini nggak? Mata apa? Dapat transferan gede, ya kan? Apalagi kita kan, komik kan suka dapat project-project yang Iya. kagetan kan? Iya bener Bang. Tiba-tiba dapat transferan gede gitu, kan pasti ada rasa, ih gede banget nih. Ini mah Beli bonus apa nih ya? kayaknya. Iya. Ini uang bonus nih gitu. Atau kadang-kadang zaman gua muda dulu suka gini nih. Ini di rekening misalnya 24 juta. Buletin deh jadi 4 juta gitu. Pernah nggak? Iya. Iya, jadi dapatnya 24 juta. 4 juta dipakai 4 kan juta biar pakai bulat nanti 20, di iya. rekening kan bulat Iya, 20 gitu. Nih, contoh 4% ya. Lu naruh duit berapa ya? Lu dapat 100 juta, pernah 100 pasti juta. pernah dapat dong. Iya, Bang. 100 juta dapat, ya. 100 juta. Jebret 100 juta. 100 juta itu lu tarik 4%, itu kan 4 juta. 4 juta. 100 juta lo taruh di dana pensiun lo bisa ambil 4 juta setahun sampai lo mati. 4 juta uang gratis tiap tahun sampai lo mati. Itu konsep dana pensiun gitu. Iya dong, nih, ini 100 juta nih. Iya. Lo taruh di reksadana obligasi, tiap tahun naik 7%. Taruh reksadana obligasi tiap tahun naik 7%. Lo ambil 4%. 4 juta lo ambil, Iya. buat makan, hidup gitu. Tapi kan lo ambil 4%, dia naik 7%. Jadi masih plus 3 kan. Tahun depannya masih ada lagi dong, duit 100 juta itu lebih dikit malah. Ambil lagi 4%.
dapat lagi 4 juta lebih dikit tuh. Oke lagi buat apa? Sampai lo mati ada terus tuh duit. Itu dana pensiun tuh kayak gitu konsepnya. Makanya daripada lo dapat duit segabruk 100 juta, terus lo tadi lo bilang, bonus. Kenapa nggak lo taruh di dana pensiun lo? Itu 4 juta nggak akan habis sampai mati lo. Ngerti nggak maksudnya? Iya Bang. Ya kan? Karena lo udah tahu konsep itu, pasti mindset lo jadi berubah. Jadi bersabar aja, in the long run, dalam waktu yang sangat panjang, saham seharusnya rata-rata kita expect returnnya sekitar 12% sampai 14% setahun. Gitu. Tapi sabar Ya, kuncinya kalau main begini berarti sabar, udah taruh aja dulu. Iya, dan jangan dipikirin sebagai main, Iya, tapi investasi.